Sebagian orang ingin panjang umur supaya banyak bekal. Sebagian orang lagi ingin cepat mati, ya, supaya tidak banyak dosa. Karena tambah umur tambah dosa. Daripada banyak dosa, ya Allah, ana mati aja deh. Nah, sekarang kita ingat kematian. Sebagian manusia, kata Imam Ghazali, tidak ingat kematian kecuali hanya jarang saja. Ya, faminan nas man la yazkurul maut illa 'ala nudur. Jarang-jarang dia ingat mati. Ya. Wa idza dzakarahu karahuhu. Pas dia ingat mati, dia benci sama mati. Ya, linhimaki fid dunya. Karena hanyut dalam urusan dunia, dia nggak mau mati dulu, ya. Semua bayi, setiap bayi lihat kalau lahir begini ya tangannya, dia mau miliki itu dunia semuanya, dia sekakar. Nanti kalau udah ajal datang mati, ya baru semuanya begini. Orang meninggal semua begini, ya. Tapi pas lahir begini. Nah, itu rakus. Setiap manusia kalau bisa ditambah umur, tambah umur. Kalau bisa tambah rezeki, tambah rezeki. Enggak, semua rata-rata begitu. Ya. Nah, ada sebagian manusia begitu, kata Imam Ghazali. Sudah ingat matinya jarang, pas ingat bukan tambah dekat sama Allah, tapi semakin jauh. Kenapa? Karena dia nggak suka kematian itu. Wa hadza yazuzikrul maut min Allah bu'dan, kata Imam. Orang yang seperti ini ketika mengingat mati bukan tambah dekat sama Allah, tapi semakin jauh, karena dia hanyut sama dunia, diurus. Wa minan nas, dan sebagian manusia lagi, man aqbala wajhi ala Allah taala fataba amma la yanbaghi. Dan sebagian manusia ada yang menghadap dengan wajahnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bertobat dari apa-apa yang tidak senonoh. Dia bertobat dari hal-hal yang tidak seyogianya. Fazakarul maut yazidu khasyatan wa ta'ahhuban wasti'dadan wa wafaan bi tamami taubah. Maka mengingat mati menambah rasa takut dan persiapan dia, dan menunaikan dengan sempurna taubatnya. Nah, ini yang bagus nih, ya. Jadi kita kembali ke hukum fikih. Mengingat mati hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Sunnah. Ya, kata ulama, mengingat mati zikrul maut sunnah. Illal ulama, illa talibul ilm, kecuali penuntut ilmu. Alim ulama, ya, jangan ingat-ingat mati dulu. Ya, kalau bukan alim ulama ingat mati. Ya, tapi kalau ulama, thalabul ilm, penuntut ilmu, jangan ingat mati. Kenapa? Kalau penuntut ilmu ingat mati, nanti dia tidak semangat berdakwah. Ya? Jadi harus paham dulu nih, ingat mati hukumnya sunnah kecuali penuntut ilmu. Ya, kalau ilmunya betul-betul, pasti dia, ya, nggak akan jauh dari khasyah, karena rasa takut itu miliknya para ulama. Allah nyatakan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya orang yang takut sama Allah, ya, kebanyakan dari kalangan para ulama. Fa hadza la yukrahul maut li'an linhimaki fid dunya wa inna ma yukrahu likillati zadahu likillati zadihi wa adam isti'dadihi. Nah, ini orang, ya, yang dengan mengingat mati, ya, dia menambah takut, menambah persiapan, betul-betul tobat. Ini orang tidak benci kematian, ya, dikarenakan hanyut dari dunia, di dalam dunia. Tetapi dia takut, dia tidak suka mati. Itu kenapa? Karena sedikitnya bekal, tidak adanya persiapan. Ya, saya, ya Allah, belum mau mati, ya Allah, karena saya punya bekal ini masih sedikit. Enggak? Ini orang seperti ini masih bagus, ya. Fahadhil karah
karaha li liqa'illahi ta'ala bal huwa ghairu madmum. Maka kebencian akan kematian bukan karena kebencian karena bertemu dengan Allah, tetapi karena kurangnya persiapan, kurangnya bekal, tidak adanya persiapan. Dia merasa seperti itu, maka pikiran seperti ini tidak tercela apa-apa, fa innahu yuridul haya lita'ahub wal isti'dad, karena dia ingin hidup, ingin memperbanyak bekal, ingin banyak persiapan, bagus. Wa biwadi law kafa ma huwa fihi fayafdha bil maut ila liqa'illahi ta'ala wa jiwarihil karim. Dengan keinginannya itu seandainya tercukupi, maka berlalulah dengannya kematian kepada bertemu Allah Ta'ala dan bertetangga kepada Allah yang Maha Mulia. Wa ammal arif. Nah, jadi ini ringkasannya begini. Sebagian orang ingin panjang umur supaya banyak bekal. Sebagian orang lagi ingin cepat mati, supaya tidak banyak dosa. Karena tambah umur tambah dosa. Daripada banyak dosa, ya Allah anak mati aja deh. Ada sebagian orang seperti itu. Ada sebagian orang ingin panjang umur supaya banyak bekalnya. Tetapi yang dikatakan Imam Ghazali yang ketiga, ini al-arif, yang paling bagus. Apa? Menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan. Ammal arif fa inna yadhkuru dzikrul maut daiman. Orang yang arif, orang yang kenal sama Allah, dia selalu mengingat Allah selalu. Likauni mau'idan lil liqa'il habib. Kenapa? Karena dia ingin senang dengan perjanjian, dengan bertemu dengan kekasih. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal muhib la yansa qat mau'iduhu habibuh. Dan orang yang cinta tidak akan lupa sama sekali dengan janji kekasihnya. Wa mithlu hadzal 'abd yastabti majil maut kama rawi an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu lamma hadaratul wafah qala habibun ja'a ala faqa la aflah min nadam Allahumma in kunta ta'lam anna al-faqr ahab ilayya min al-ghina was-saqam ahab ilayya min as-sihah wal maut ahab ilayya min al-hayah fazahir alayya al-maut hatta alqaq. Ya, orang ini yang Allah cinta sama Allah nih tadi ya, dia senang dengan perjanjian bertemu dengan Allah. Ada lagi seorang hamba yang ingin lambat kedatang kematiannya. Seperti diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu ketika dia sakaratul maut, dia berkata, habibun ja'ala faqah. Kekasih datang dalam keadaan miskin. Tidaklah aku selamat daripada penyesalan. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwasanya kemiskinan lebih aku cintai daripada kekayaan, dan sakit lebih aku cintai daripada sehat, dan mati lebih aku sukai daripada kehidupan, maka mudahkanlah kematian atasku sehingga aku bertemu dengan engkau. Ini yang dilakukan oleh sahabat Hudzaifah. Berarti dia pengen cepat mati karena nggak mau bertambah dosa. Itu. Dan dia itu sahabat, sahabat Nabi, dia lebih suka miskin daripada kaya. Kebalikan sama kita lebih suka kaya daripada miskin. Dia lebih suka sakit daripada sehat. Kita lebih senang sehat daripada sakit. Dan dia lebih suka mati daripada hidup. Kita lebih senang hidup daripada mati. Ini sahabat ini, Allah ya khair sahabat. Wa ala ratab la yufaid amru ila Allah taala. Dan tertinggi derajat adalah yang menyerahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yakhtar li nafsi mautan wala hayah. Dia tidak memilih untuk dirinya hidup atau mati. Wa qad intahal hub bihi ila maqam taslim.
Ini namanya kedudukan taslim. Dia telah puncak akhir daripada kecintaan seseorang. Biar terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling bagus, ya. Fala yakhtar li nafsi syai'an illa ma yakhtaru lahu maulah. Dia tidak memilihkan sesuatu kepada dirinya kecuali yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling bagus, ya. Ada satu doa itu, ya, bagus dibaca supaya kita punya gerak-gerik, berdiri, duduk kita itu dipilihkan sama Allah. Ya, setiap mau duduk baca itu, mau berdiri baca itu, supaya dipilihkan sama Allah. Doanya apa? Ya, boleh direkam. Allahumma khirli wakhtarli wa la takilni ila ikhtiyari. Allahumma khirli wakhtarli wa la takilni ila ikhtiyari. Allahumma khirli wakhtarli wa la takilni ila ikhtiyari. Ya man la yakhfa alaihi al-khafiyah, nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah. Itu doa yang bagus, ya, supaya dipilihkan sama Allah gerak-gerik kita, enggak salah insyaallah, ya. Itu kalau udah doa semuanya dia minta dipilihin sama Allah, insyaallah selamat, ya. Udah doa dulu. Itu masalah mengingat mati.